Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardo Albar dengan NIM 174220037. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Setidaknya ada 4 bab yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini. Yang pertama yaitu sejarah Wali Songo, yang kedua yaitu kiprah Wali Songo, yang ketiga yaitu strategi dakwah Wali Songo, dan yang terakhir atau yang keempat adalah ulama penyebar Islam pasca Wali Songo. Oke, yang pertama yaitu adalah Wali Songo. Nah, Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali dan juga songo. Wali atau biasa disebut sebagai wakil Allah, dan juga songo dalam bahasa Jawa disebut sebagai sembilan. Ya, berarti Wali Songo adalah sembilan wali atau sembilan wakil Allah. Dan juga Wali Songo biasa disebut sebagai sunan atau bisa diartikan sebagai yang ditinggikan. Setidaknya ada dua teori mengenai datangnya Wali Songo ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Hadramaut, dan yang kedua adalah teori keturunan Cina. Yang pertama teori Hadramaut. Teori Hadramaut ini menurut Van den Berg dalam bukunya pada halaman 192 sampai 204, beliau mengatakan pada abad ke-15 di Jawa sudah terdapat penduduk bangsa Arab atau keturunannya. Nah, beliau juga mengatakan bahwa pada abad itu juga sebagai kedatangan sebagian besar Wali Songo di Pulau Jawa. Lalu yang kedua adalah teori keturunan Cina. Nah, teori ini mengatakan bahwa Wali Songo itu dari keturunan Tionghoa. Ditambah sejarawan yang bernama Slamet mengatakan bahwa Wali Songo itu dari keturunan Tionghoa Muslim. Nah, oleh sebab itu pendapat tersebut mengundang banyak kontroversi yang keras dari masyarakat yang berpendapat bahwa Wali Songo itu berasal dari keturunan Arab Indonesia. Pendapat Slamet ini merujuk pada seorang yang bernama Resident Portman. Namun si rujukan Slamet ini atau si Portman ini belum diketahui identitasnya sebagai sejarawan. Nah, di sini terdapat kontroversi dari teori bahwa Wali Songo berasal dari Cina. Dalam ulasan lain yang ditulis oleh H.J. de Graaf yang berjudul Chinese Muslim in Java mengatakan bahwa di era Wali Songo adalah era berakhirnya Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara dan digantikan oleh kebudayaan Islam. Pada pembahasan selanjutnya kita akan mengenal tentang Wali Songo. Baik, wali yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini memiliki beberapa nama, diantaranya adalah Sunan Tandes atau ahli Thorikoh Mursyid Akbar at-Thorikoh Wali Songo. Nah, diperkirakan Maulana Malik Ibrahim ini atau Sunan Gresik ini lahir di Samarkand pada abad ke-14. Nah, dicatat juga bahwa Maulana Malik Ibrahim ini adalah wali pertama yang mendakwakan Islam di Pulau Jawa. Tapi sebenarnya sebelum Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini mendakwahkan Islam di Pulau Jawa, sebenarnya masyarakat di pantai utara itu sudah mengenal Islam. Contohnya di Desa Leran. Para sejarawan mengemukakan bahwa di situ terdapat makam yang bernama Makam Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Nah, pada masa itu juga kerajaan Majapahit lah yang berkuasa di Jawa Timur. Rakyat yang notabene yaitu beragama Hindu dan Buddha. Namun tidak hanya rakyat, di situ juga
petinggi-petinggi atau seperti raja dan seterusnya itu juga beragama Hindu Buddha. Nah, menurut literatur yang ada, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini memiliki beberapa keahlian, diantaranya adalah keahlian dalam pertanian dan juga keahlian dalam pengobatan. Nah, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini menggunakan cara yang bijaksana untuk berdakwah atau mendakwakan Islam di Jawa dengan cara langsung mempraktekkan, membantu masyarakat dalam bertani dan juga membantu dalam hal pengobatan di masyarakat. Oleh karena sifat dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini yang luhur, akhirnya masyarakat lama-kelamaan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, lalu yang kedua adalah Raden Rahmat atau biasa disebut Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayah, beliau adalah putra dari Ibrahim Zainuddin Akbar dari seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dianggap sepuh oleh wali yang lain, yang pesantrennya bertempat di Denta, Surabaya. Ini merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Beliau menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri dari Adipati Tuban bernama Arya Teja, dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Nah, Sunan Ampel ini atau Raden Rahmat ini memiliki beberapa ajaran, diantaranya yaitu pertama moh main atau tidak mau judi, yang kedua moh ngombe atau tidak mau mabuk-mabukan, yang ketiga moh maling atau tidak mau mencuri, yang keempat moh madat atau tidak mau menghisap ganja. Nah, yang kelima yaitu moh madon atau tidak mau bermain perempuan. Lalu yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau yang bernama asli Maulana Makdum Ibrahim. Nah, Maulana Makdum Ibrahim adalah putri dari Sunan Ampel, yang berarti beliau adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban yang bernama Arya Teja. Sunan Bonang ini berdakwah melalui pendekatan kesenian, di mana Sunan Bonang ini dikatakan sebagai pembaharu pada gamelan Jawa yang dimasukkan rebab dan bonang. Nah, oleh sebab itu Sunan Bonang dikatakan atau dipanggil dengan nama Bonang. Lalu dari berbagai sumber disebutkan bahwa beliau berdakwah, Sunan Bonang diperintahkan oleh Sunan Ampel berdakwah di sekitar daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah Sempadan, Surabaya. Dalam berdakwah, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang ini sering mempergunakan alat-alat rakyat untuk menarik simpati dari rakyat itu sendiri atau dari penduduk sekitar. Nah, beliau juga membuat karya, diantaranya adalah karya sastra yang disebut suluk. Hingga sekarang karya sastra Sunan Bonang ini dianggap karya sastra yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan yang beragam. Suluk berasal dari kata bahasa Arab yang asalnya adalah salakat toriko, yang artinya menempuh jalan atau tasawuf atau tarikat. Ilmu yang disebut suluk, ajaran yang biasanya disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk. Sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Lalu selanjutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat
adalah putra dari Sunan Ampel yang merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Nah, Sunan Derajat ini juga terkenal dengan kegiatan sosialnya, yaitu sebagai contoh mempelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit, dan berdakwah dengan menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat ini juga memiliki pesantren yang bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paritan, Lamongan. Sunan Derajat atau Raden Kosim ini Raden Kosim yang sudah mewarisi ilmu diperintahkan untuk berdakwah di desa Barat Gresik, dan di mana dakwah pertamanya yang dilakukan adalah perjalanan menuju desa Jelak. Di sana Raden Kosim mendirikan pesantren. Nah, setelah 3 tahun kemudian akhirnya beliau mantap untuk menetap di situ dan berdakwah di tempat tersebut. Beliau juga terkenal sebagai orang yang dermawan di kalangan masyarakat kecil. Nah, Sunan Derajat ini disematkan kepada beliau karena bertempat tinggal di sebuah bukit yang tinggi, seakan melambangkan tingkat ketinggian ilmunya yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Menyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Nah, Sunan Kudus ini bernama asli Ja'far As-Siddiq dan keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW, dan juga memiliki peran sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, mursyid Thariqah, dan hakim peradilan agama di Kerajaan Demak. Nah, beliau Sunan Kudus juga dia berdakwah kepada penguasa dan juga priai di Jawa. Seperti contoh muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsang. Nah, juga salah satu peninggalan dari Sunan Kudus yang terkenal adalah arsitektur dari Menara Kudus. Lalu Sunan Kudus ini diperkirakan wafat pada tahun 1550, dan juga selain Sunan Kudus ini selain belajar kepada ayahnya, juga belajar kepada beberapa guru, diantaranya adalah Kiai Telingsung, Kiai Ngerang, dan juga Sunan Ampel. Baik, selanjutnya yaitu adalah Sunan Kalijaga atau yang bernama asli Raden Said. Nah, Raden Said ini adalah murid dari Sunan Bonang dan juga membantu Sunan Bonang dalam berdakwah melalui media kesenian. Sebagai contoh yaitu wayang kulit, dan juga contoh lain yaitu lagu-lagu seperti Ilir-Ilir dan juga Gundul-Gundul Pacul. Yang dikatakan bahwa lagu dari Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul ini adalah karya dari Sunan Kalijaga. Lalu Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan dengan agama Islam oleh gurunya di Kabupaten Tuban. Beliau sejak kecil sudah kritis dengan keadaan sekitarnya dan lebih suka dengan kehidupan bebas dan tidak terkait oleh kebudayaan bangsawan, berbau-bau bangsawan. Nah, beliau juga lebih suka bergaul dengan masyarakat, dengan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lapisan atas sampai masyarakat bawahan. Dan juga Sunan Kalijaga ini bertahun-tahun berguru kepada Sunan Bonang dan meninggalkan ayah ibunya karena Raden Said tidak bersedia menggantikan ayahandanya, sehingga akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri.
yaitu putra Dewi Raswulan dan Empu Supa. Dan Sunan Kalijaga atau Raden Said ini meneruskan pengembaraannya hingga ke Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat. Beliau sangat aktif dan bijaksana dalam berdakwah, sehingga dapat diterima dan dianggap guru suci setanah Jawa. Beliau juga memilih Kadilungu, Demak sebagai tempat tinggal terakhirnya hingga wafatnya beliau. Ya, yang selanjutnya yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said ini adalah putra dari Sunan Kalijaga, dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Sunan Muria menikah dengan Dewi Surjinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Nama Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Seperti ayahnya, dalam berdakwah beliau di buku ini mengibaratkan seperti mengairi ikan, tidak sampai membuat airnya keruh. Itulah cara yang ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Nah, tempat tinggal beliau itu di Gunung Muria, di salah satu puncaknya bernama Colo. Letaknya di sebelah utara Kudus. Lalu sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Beliau juga satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam, dan beliau pula yang menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Nah, ketika berada di Mesir, Syarif Hidayatullah itu berguru ke beberapa ulama. Tidak heran di usia mudanya, beliau itu sudah memiliki banyak sekali ilmu. Namun ketika pulang ke Jawa, beliau malah kebingungan untuk berdakwah. Lalu Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarif Mudaim datang ke negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475. Sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang ini disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Saat itu Syekh Zulkafi, guru Pangeran Cakrabuana, sudah wafat dan dimakamkan di Pasembangan dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya. Dan Syarif Mudaim minta diizinkan tinggal di Pasembangan dan Gunung Jati. Pasembangan atau Gunung Jati. Nah, Syarif Mudaim dan putranya Syarif Hidayatullah lalu meneruskan usaha dakwah Syekh Zulkafi, sehingga kemudian Syarif Hidayatullah terkenal sebagai Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan, Pangeran Cakrabuana menikah dengan anaknya yaitu Nyai Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1475, karena usia lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban pada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, yaitu orang yang dijunjung tinggi. Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati atau istri Sunan Gunung Jati sendiri. Pembangunan masjid ini melibatkan banyak pihak, di antaranya Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Fatah. Dalam pembangunan itu, Sunan Kalijaga dapat penghormatan untuk mendirikan Soko Total. Dalam pembangunan itu, Sunan Gunung Jati diberi penghormatan untuk mendirikan Soko Total sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diteruskan membangun jalan yang menghubungkan Cirebon dan daerah-daerah Prabu Siliwangi, daerah-daerah kadipaten lainnya untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan.
Prabu Siliwangi hanya bisa menahan diri atas perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas itu, bahkan wilayah Pajajaran sendiri yang sudah semakin terhimpit. Sekitar tahun 1479, Sunan Gunung Jati pergi ke daerah Cina dan tinggal di daerah Nanking. Di sana ia diberi gelar Maulana Insan Kamil. Sunan Gunung Jati akhirnya menikah dengan putri Ong Tien. Maka tidak heran jika kita berkunjung ke Keraton Cirebon atau ke makam Sunan Gunung Jati, kita akan menemukan ornamen-ornamen yang berasal dari Cina. Nah, ketika berada di Mesir, Syarif Hidayatullah itu berguru ke beberapa ulama. Tidak heran di usia mudanya, beliau itu sudah memiliki banyak sekali ilmu. Namun ketika pulang ke Jawa, beliau malah kebingungan untuk berdakwah. Lalu Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarif Mudaim datang ke negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475. Sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang ini disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Saat itu Syekh Zulkafi, guru Pangeran Cakrabuana, sudah wafat dan dimakamkan di Pasembangan dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya. Dan Syarif Mudaim minta diizinkan tinggal di Pasembangan dan Gunung Jati. Pasembangan atau Gunung Jati. Nah, Syarif Mudaim dan putranya Syarif Hidayatullah lalu meneruskan usaha dakwah Syekh Zulkafi, sehingga kemudian Syarif Hidayatullah terkenal sebagai Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan, Pangeran Cakrabuana menikah dengan anaknya yaitu Nyai Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1475, karena usia lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban pada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, yaitu orang yang dijunjung tinggi. Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati atau istri Sunan Gunung Jati sendiri. Pembangunan masjid ini melibatkan banyak pihak, di antaranya Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Fatah. Dalam pembangunan itu, Sunan Kalijaga dapat penghormatan untuk mendirikan Soko Total sebagai lambang persatuan. Nah, lalu pembagian kerja Dewan Wali Songo, ya, atau biasa kita sebut sebagai program kerja lah istilahnya. Nah, mengenai pembagian kerja Dewan Wali Songo ini, ada menurut hasil penelitian Wiji Saksono pada tahun 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Ampel. Sunan Ampel ini memiliki atau bertugas mengurus aturan syariat dan hukum perdata, khususnya pada masalah nikah, talak, dan rujuk. Lalu yang kedua adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang bertugas merapikan aturan-aturan termasuk di dalam kaidah ilmu, selain mengubah lagu, nyanyian maupun gamelan Jawa. Lalu yang ketiga adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik itu bertugas mengubah pola dan motif batik, lurik maupun perlengkapan berkuda. Lalu Sunan Derajat. Sunan Derajat itu bertugas mengurus hal ihwal, pembangunan rumah maupun berbagai ragam alat angkut. Lalu Sunan Muria. Sunan Muria bertugas mengurus hal ihwal, perkara masakan, makanan, maupun alat tani dan barang pecah belah lainnya. Lalu Sunan Gunung Jati, selain bertugas memperbaiki doa, mantra bagi pengobatan batin, firasat, jambi-jambi, dan pengobatan lahir, ia juga mempunyai tugas membuka hutan dan juga mengurus transmigrasi atau membuka desa atau perluasan wilayah. Nah, selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri
Sunan Giri bertugas mengubah perhitungan bulan, tahun, windu, lalu menyusun dan merapikan segala perundang-undangan kerajaan, termasuk urusan protokoler. Secara teknis, Sunan Giri bertugas membuat kertas. Lalu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bertugas mengurus bidang-bidang seni dan budaya, misalkan mengubah dan menciptakan langgam maupun gending. Nah, yang terakhir yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus bertanggung jawab atas perlengkapan persenjataan, perawatan, bahan besi, dan emas. Juga membuat peradilan dengan undang-undang syariat. Nah, beranjak yang berikutnya yaitu adalah strategi dakwah Wali Songo. Secara garis besar, strategi dakwah Wali Songo itu memiliki prinsip yaitu bil hikmati wal mau'idotil hasanati wajadilhum billatihi ahsan. Atau seperti contoh begini. Misalnya ada kebiasaan berkumpul dan kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian. Setelah kematian keluarga, itu tidak diharamkan, tapi sebaliknya, acara tersebut diisi dengan acara tahlilan, doa, dan sedekah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ulama penyebar Islam pasca Wali Songo. Proses penyebaran Islam di Nusantara tentunya tidak lepas dari peranan ulama. Melalui merekalah Islam dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Nah, di antara para ulama penyebar Islam pasca Wali Songo, yaitu yang pertama adalah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri diperkirakan hidup pada zaman Sultan Iskandar Muda, sekitar tahun 1590. Pengembaraan intelektualnya tidak hanya di Fansur Aceh, tetapi ke India, Persia, Mekah, dan Madinah. Dalam pengembaraan itu, ia sempat mempelajari ilmu fikih, tauhid, tasawuf, dan sastra Arab. Nah, pada mulanya Hamzah Fansuri ini mempelajari ilmu tasawuf setelah menjadi anggota Tarekat Qadariyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pengaruh Hamzah Fansuri cepat tersebar di seluruh Nusantara, terutama melalui pengajaran yang beliau berikan selama di perantauan ke berbagai tempat. Dan melalui karya-karyanya yang dimana-mana ini, Hamzah Fansuri tidak saja dikenal sebagai ulama tasawuf dan sastrawan, tetapi juga seorang perintis dan pelopor pembaharuan yang sangat besar bagi perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara, khususnya di bidang kerohanian, keilmuan, filsafat, bahasa, dan sastra. Nah, di bidang keilmuan, Hamzah Fansuri telah mempelopori penulisan risalah tasawuf atau keagamaan yang demikian sistematis dan bersifat ilmiah. Sebelum karya-karya Hamzah Fansuri muncul, masyarakat Melayu mempelajari masalah-masalah agama, tasawuf, dan sastra melalui kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. Hamzah Fansuri juga berhasil meletakkan dasar-dasar puitika dan estetika Melayu. Dasar-dasar puitika ini terekam dalam syair-syair Hamzah Fansuri yang diketahui tidak kurang dari 32 untaian syair. Syair ini dianggap sebagai syair Melayu pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu, yaitu sajak 4 baris dengan pola nyanyian akhir A, 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 A pada setiap barisnya. Nah, sumbangan pemikiran selanjutnya mengenai kebahasaan yang dapat dibaca dalam syair-syair dan risalah-risalah tasawuf Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri mempelopori pula penulisan puisi-puisi filosofi dan mistis bercorak Islam. Sangat besar jasanya dalam proses islamisasi bahasa Melayu. Nah, lalu ulama yang selanjutnya yaitu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini lahir di Lok Gabang pada 17 Maret 1710 dan meninggal di dalam pagar 3 Oktober 1812.
pada umur 102 tahun. Nah, beliau adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Ia hidup pada masa 1122 sampai 1227 Hijriah dan mendapat julukan Anumetra Datu Kelampayan. Ia adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Nah, kitabnya yang berjudul Sabilul Muhtadin, uniknya adalah ia membahas permasalahan fikih namun dengan bahasa Arab Melayu. Dan tentunya bisa dipahami oleh masyarakat Banjar sendiri. Nah, lalu guru-gurunya, di antara guru-guru dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diantaranya adalah Syekh At-Tohillah bin Ahmad Al-Misri, lalu Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qudri, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salaman Al-Hasani Al-Madani. Namanya terkenal di Mekah karena keluasan ilmu yang dimiliki, terutama ilmu qiraat. Ia bahkan mengarang kitab qiraat yang bersumber dari Imam Asy-Syatibi. Uniknya, setiap juz dalam kitab tersebut dilengkapi dengan kaligrafi khas Banjar. Nah, setelah lebih dari 30 tahun menuntut ilmu, timbullah hasrat beliau untuk pulang kampung. Nah, sebelum sampai di tanah kelahirannya, Syekh Arsyad singgah di Jakarta. Nah, ia menginap di rumah salah seorang temannya waktu belajar di Mekah. Bahkan menurut kisahnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan petunjuk arah kiblat Masjid Jembatan 5 di Jakarta sebelum kembali ke Kalimantan. Nah, beliau meninggal pada tahun 1812 Masehi di usia ke-105 tahun. Sebelum wafat, ia sempat berwasiat agar jasadnya dikebumikan di Kalampayan bila sungai dapat dilayari atau di Karangtengah, tempat istrinya Bujat dimakamkan bila sungai tidak bisa dilayari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyatakan bahwa kitab yang dia tulis ini ditulis pada tahun 1193 atau 1779 Masehi atas permintaan dari Sultan Tahmidullah dan diselesaikan pada tahun 1195 atau 1781 Masehi. Secara umum, kitab ini menguraikan masalah-masalah fikih berdasarkan yang telah diterbitkan oleh Dar al-Ihya. Ya, ulama berikutnya yaitu adalah Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Dia lahir di Moncongloe, Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626 Masehi atau 1037 Hijriah. Ia memperoleh pengetahuan Islam dari banyak guru, diantaranya adalah Syed Ba'alwi bin Abdullah Al-Allamah, adalah orang Arab yang menetap di Bontoala. Lalu Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Aceh. Lalu yang berikutnya Muhammad bin Wajih As-Sa'id Al-Yamani dari Yaman. Lalu Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Dimashqi Al-Khalwati dari Damaskus dan lain sebagainya. Lalu ulama selanjutnya adalah Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Ia merupakan seorang ulama terkenal yang berasal dari Sumatera Selatan. Ayahnya adalah seorang Sayyid Sana'a
dari Yaman. Ia dikirim ayahnya ke Timur Tengah untuk belajar. Di antara ulama sezaman yang sempat bertemu dengan beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdurrahman Bugis Al-Batawi, dan Daud At-Tatani. Semasa hidup beliau sangat produktif. Beliau sangat produktif menulis. Di antara karya-karya beliau adalah salah satunya yaitu Zuhratul Murid, yaitu kitab mantik. Lalu Tuhfatur Rogibin. Yang ketiga adalah Urwatul Wusqa. Yang keempat Rotib Abdus Somad. Yang kelima Zad Al-Mutakin, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ulama berikutnya adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Dari Hazanah keilmuan klasik atau Salafi, nama beliau tentunya tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah salah seorang putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Beliau ini memiliki pengaruh sangat besar di pusat studi keislaman. Sebagai guru besar dalam berbagai fund ilmu seperti fikih, tauhid, sastra, dan juga lughah, Syekh Nawawi jelas memiliki kapasitas yang tidak diragukan lagi dan dipandang sebelah mata oleh ulama yang lain pada masanya. Paling tidak melalui murid-muridnya. Oleh karenanya, di antara sekian banyak nama putra terbaik Indonesia yang pernah menjadi kampiun di pusat-pusat keislaman dunia, nama Syekh Nawawi Al-Bantani jelas merupakan tokoh yang sentral. Dalam kaitannya dengan konteks keindonesiaan, beliau dikenal sebagai Bapak Pesantren Indonesia. Meskipun beliau bukanlah pendiri pertama pesantren, tidak pula mengelola pesantren yang cukup besar, bahkan sebagian besar waktunya tidak dihabiskan di Indonesia. Namun tulisan-tulisannya yang berjumlah sekitar 115 kitab hampir seluruhnya diadopsi di pesantren-pesantren sebagai kurikulum sampai sekarang. Di samping itu, meski berada di Mekah melalui murid-muridnya yang berasal dari Indonesia seperti Syekh Khalil Bangkalan Al-Waliullah, lalu Kiai Haji Asy'ari dari Bawean, sekaligus murid sekaligus anak menantu Syekh Nawawi dari putri beliau yang bernama Maryam binti Nawawi, binti Syekh Muhammad Nawawi, dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan pendiri tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau aktif melalui peran perkembangan Islam dan politik di Indonesia pada saat itu yang berada di bawah tekanan kolonial Belanda. Beliau juga banyak menyumbang pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bahkan di Mekah, melalui sebuah perkumpulan yang disebut Koloni Jawa, dengan berbagai ikhtiar dan sumbangsih, beliau aktif membina dan memberdayakan masyarakat Indonesia di sana. Lalu sejarah hidup beliau. Nawawi Al-Bantani lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Nah, nama lengkap beliau adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Setelah menjadi ulama besar tersohor, beliau dikenal dengan nama Syekh Abu Abdil Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi At-Taniri Al-Bantani Al-Jawi, suatu nama yang secara lengkap menyebut identitas diri di daerah asalnya. Ayahnya yang bernama Kiai Haji Umar bin Arabi adalah seorang ulama dan penghulu di Tanara, sedangkan ibunya Nyai Zubaidah adalah penduduk asli Tanara. Nah, di masa kecil, Syekh An-Nawawi ini mengenyam pendidikan dari orang tuanya. Kemudian ia belajar kepada Nyai Sahal di Banten dan Kiai Haji Yusuf di Purwakarta. Pada sekitar umur 15 tahun, ia menunaikan ibadah haji ke Mekah dan bermukim di sana selama 3 tahun. Selama itu banyak
Selama itu ia banyak menimba ilmu pengetahuan dari beberapa syekh di perguruan tinggi Masjidil Haram seperti Syekh Muhammad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dan yang lain-lain. Selain itu, ia juga belajar di Madinah di bawah bimbingan Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali. Nah, pada sekitar tahun 1248 Hijriah atau 1831 Masehi, ia kembali ke tanah kelahirannya di Tanara dan mengelola pesantren peninggalan orang tuanya. Namun karena kondisi politik saat itu yang dikuasai oleh kolonial Belanda yang juga tidak menguntungkan, maka selama tinggal di sana sekitar 3 tahun, ia kembali ke Mekah lagi dan memperdalam keilmuannya kepada Syekh Abdul Ghani Bima dan Syekh Yusuf Sumulawaini dan Syekh Abdul Hamid Ad-Dagestani di Mekah. Beliau tinggal di perkampungan Shib Ali. Selain belajar di Mekah dan Madinah, beliau juga pernah menimba ilmu pengetahuan di Mesir dan Syam, Syria. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang ditekuninya selama hampir 3 dekade, Nawawi Al-Bantani kemudian mengajar di Masjidil Haram, Mekah. Lalu beliau tentunya memiliki murid-murid yang berasal dari berbagai pelosok dunia dan salah satunya dari Indonesia. Nah, selama di Mekah beliau tentunya belajar kepada guru-guru yang terkenal pada masanya, yaitu adalah sebagai berikut. Nah, beliau juga memiliki banyak sekali karya, sekitar 40 karya, diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, ulama berikutnya adalah Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Syekh Khalil Bangkalan atau biasa disebut Mbah Khalil lahir pada hari Selasa 11 Jumadil Akhir pada 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayahnya Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman. Said Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek moyangnya. Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Mbah Khalil sejak kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan juga nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ketika ia muda, dia sudah menghafal 1000 bait Nadom Alfiyah. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausan ilmu fikih dan juga ilmu nahwunya, maka orang tua Mbah Khalil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Nah, Mbah Khalil ini terkenal sebagai sosok seorang yang mandiri. Yang sebenarnya beliau itu adalah orang yang dari segi perekonomiannya itu adalah cukup berada. Akan tetapi Mbah Khalil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Beliau bahkan tinggal di kebun candi agar bisa menyambi sebagai guru batik, dan hasil dari buruh batik tersebut untuk bekal untuk memenuhinya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa kitab seperti Matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu, beliau juga seorang hafidh Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Nah, setelah kembalinya Syekh Khalil Bangkalan ini ke tanah air, beliau lebih dikenal sebagai ahli fikih dan juga ahli tarikat.
dan beliau juga dikenal sebagai yang bisa memadukan antara tarekat dan juga fikih tersebut. Nah, pada akhirnya beliau dikenal sebagai salah seorang kiai yang juga dikenal sebagai Al-Hafidh atau penghafal Al-Quran. Ulama berikutnya yaitu adalah Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat atau dengan nama lengkap Muhammad Sholih bin Umar ini lahir pada tahun 1820 Masehi, dan beliau juga dikenal sebagai ulama dengan ketinggian ilmunya, dan juga dikenal sebagai ulama dengan karya-karya yang monumental. Hal ini bisa dilihat dengan keberhasilan murid-muridnya yang menjadi ulama-ulama besar, khususnya di Jawa. Nah, ayahnya yaitu Kiai Umar merupakan salah seorang pejuang dan dari kepercayaan Pangeran Diponegoro di Jawa bagian utara, Semarang. Di samping Kiai Sada dan Kiai Murtado Semarang, Kiai Soleh Darat dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar 1820 Masehi. Sedangkan informasi lain mengatakan bahwa Kiai Haji Soleh Darat dilahirkan di Bangsri, Jepara. Ia wafat di Semarang pada 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1907 Masehi. Ia disebut Kiai Soleh Darat karena ia tinggal di kawasan yang bernama Darat, suatu daerah di pantai utara Semarang, tempat mendarat orang-orang dari luar Jawa. Ini daerah darat termasuk wilayah Semarang Barat. Adanya penambahan darat juga menjadi kebiasaan atau ciri orang-orang yang terkenal di masyarakat. Sebagaimana anak seorang kiai, masa kecil Kiai Soleh Darat ini dihabiskan dengan membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran dan juga belajar keagamaan. Nah, di antara sebelum Kiai Haji Soleh Darat ini menimba ilmu ke Mekah, ada beberapa guru yang mengajarinya di waktu dia berada di Indonesia. Di antaranya adalah Kiai Haji M. Syahid. Untuk pertama kalinya, Kiai Soleh Darat menuntut ilmu dari Kiai Haji M. Syahid, seorang ulama yang memiliki pesantren di Waturoyo, Margoyoso, Kajen, Pati. Pesantren tersebut hingga kini masih berdiri. Kiai M. Syahid adalah cucu dari Kiai Mutamakin yang hidup semasa Paku Bowono kedua, yaitu pada tahun 1727 sampai 1749 Masehi. Kepada Kiai M. Syahid ini, Kiai Soleh Darat belajar beberapa kitab fikih, diantaranya adalah kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Minhaj Qawim, Syarah Al-Qatib, Fatah Al-Wahhab, dan lain-lain. Nah, di antara gurunya yaitu sebagai berikut. Nah, setelah belajar di beberapa daerah di Jawa, Kiai Soleh Darat bersama ayahnya berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun saat menunaikan ibadah haji ini, ayah dari Kiai Haji Soleh Darat itu meninggal, dan lalu Kiai Haji Soleh Darat itu menetap di Mekah, dan menetapnya ini untuk belajar agama atau memperdalam agama. Nah, pada saat itu abad ke-19 dan di situ juga banyak santri dari Indonesia untuk belajar ke Mekah. Nah, salah satunya adalah Kiai Haji Soleh Darat ini. Nah, selama di Mekah, Kiai Haji Soleh Darat telah berguru kepada tidak kurang dari 9 ulama setempat, diantaranya yang pertama Syekh Muhammad Al-Makri, Al-Misri Al-Makki. Kepadanya ia belajar ilmu-ilmu akidah, khususnya Kitab Ulumul Bahri, karya Imam Sanusi. Nah, yang kedua yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Ia adalah pengajar dari Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Kepadanya Kiai Haji Soleh Darat belajar fikih dan menggunakan kitab Fathul Wahhab dan Syarah Khotib.
serta nahu dengan menggunakan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebagaimana tradisi belajar tempo dulu, setelah menyelesaikan pelajaran tersebut, Kiai Haji Soleh Darat mendapat ijazah. Adanya istilah ijazah dikarenakan penerimaan ilmu tersebut memiliki sanad. Dalam hal ini, Kiai Soleh Darat mendapatkan ilmu dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah yang diperoleh dari gurunya Syekh Abdul Hamid Ad-Daghastani, dan Al-Daghastani mendapatkan dari Ibrahim Bajuri dan mendapatkan ilmunya dari Al-Syarqawi, pengarang kitab Syarh Al-Hikam. Nah, lalu yang kedua adalah Al-Alamah Said Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Kepadanya Kiai Haji Soleh Darat belajar Ihya Ulumuddin. Dari sini ia juga mendapat ijazah. Nah, setelah itu ada Al-Alama Ahmad An-Nahawi Al-Misri Al-Maki. Kepadanya Kiai Soleh Darat belajar kitab Hikam karya Ibnu Athaillah. Nah, selanjutnya Sayyid Muhammad, guru selanjutnya adalah Sayyid Muhammad Sholih Az-Zawawi Al-Makki, salah seorang guru di Masjid Nabawi. Darinya ia belajar kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin juz 1 dan juz 2. Nah, lalu gurunya selanjutnya adalah Kiai Zahid. Darinya Kiai Soleh Darat belajar kitab Fathul Wahhab. Selanjutnya adalah Syekh Umar Asyami. Darinya Kiai Haji Soleh Darat belajar kitab Fathul Wahhab. Dan Syekh Yusuf Al-Sambalawi Al-Misri. Darinya Kiai Soleh Darat belajar Syekh Tahrir karya Imam Zakaria Al-Ansori. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Syekh Jamal, seorang mufti mazhab Hanafi di Makkah. Darinya Kiai Soleh Darat belajar tafsir Al-Quran. Ulama berikutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nah, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Darwisi. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhannya adalah wanita. Nah, kecuali adik bungsunya yaitu lelaki dan dia. Pada umur 15 tahun ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Lalu pada tahun 1903 ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912 ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nah, sepulang dari Mekah ia menikah dengan Siti Walidah yang tidak lain dan tidak bukan adalah sepupunya sendiri dari anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal sebagai Nyai Dahlan. Adalah seorang pahlawan nasional ya, dan juga pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak. Yang pertama adalah Johanah, lalu Siroj Dahlan, lalu Siti Busro, lalu Irfan Dahlan, lalu Siti Aisyah, lalu Siti Zahro. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik Ajengan Penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin,
Paku Alam, Yogyakarta. Nah, di bidang organisasi pada tahun 1918 beliau membentuk organisasi Aisyah yang khusus untuk menampung para wanita. Pembentukan organisasi Aisyah ini yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah karena beliau menyadari pentingnya peranan kaum wanita dalam hidup perjuangannya sebagai pendamping dan partner kaum pria. Sementara untuk pemuda, Kiai Dahlan membentuk Padfinder atau Pandu, sekarang dikenal dengan nama Pramuka, dengan nama Hizbul Waton atau HW. Di sana para pemuda diajari baris berbaris, lalu baris berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, berdasi, dan bertopi. Hizbul Waton ini juga mengenakan uniform atau pakaian seragam mirip pramuka sekarang. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menimba berbagai bidang ilmu dari berbagai banyak kiai. Di antaranya adalah Kiai Haji Muhammad Sholeh Darat di bidang ilmu fikih, lalu Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu nausoroh, lalu Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak, Kiai Haji Mahfud Termas dan Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran, serta Syekh Hasan di bidang ilmu pengobatan dan racun binatang. Pada usia 66 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, maka negara menganugerahkan beliau dengan gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961, tanggal 27 Desember 1961. Nah, lalu ulama yang terakhir adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini lahir pada Selasa Kliwon, tepatnya pada tanggal 14 Februari 1871 atau 27 Zulqa'dah 1287 Hijriah di Gedang, sebuah dusun kecil di utara Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hashim. Lalu tambahan Asy'ari di belakangnya yang dinisbatkan kepada nama ayahnya. Nah, ayahnya Kiai Haji Asy'ari adalah seorang ulama asal Demak, Jawa Tengah, yang dinikahkan dengan putri Kiai Usman, yang tidak lain adalah gurunya di pesantren Jombang. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah keturunan ke-8 dari penguasa kerajaan Demak, kerajaan Islam Demak, Jawa Islam Demak, yaitu Jaka Tingkir, Sultan Pajang pada tahun 1568, yang merupakan keturunan ke-6 penguasa keturunan Brawijaya ke-6, penguasa kerajaan Majapahit seperempat abad. Nah, lalu Kiai Haji Hashim Asy'ari dilahirkan di lingkungan pesantren Gedang setelah ibunya Halimah mengandungnya selama 14 bulan. Dalam pandangan masyarakat Jawa, semakin masa kehamilan semakin panjang, yaitu pertanda bahwa semakin cerdas bayi yang dikandung. Nah, orang tuanya pun yakin akan isyarat ini. Nah, dikisahkan juga sang ibu di masa kehamilannya pernah bermimpi melihat bulan purnama jatuh dari langit menuju ke perutnya semasa beliau mengandung Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, lalu sejak kecil Kiai Haji Hashim Asy'ari juga
Dikenal rajin bekerja. Watak kemandiriannya yang ditanamkan oleh sang kakek, yaitu Kiai Usman, mendorongnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan dirinya tanpa bergantung kepada orang lain. Itu sebabnya dia selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mencari nafkah dengan bertani dan berdagang. Hasilnya kemudian dibelikannya untuk bekal menuntut ilmu. Nah, lalu adapun silsilah dari jalur ayahnya secara lebih rinci adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Abdullah bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq. Nah, sedangkan dari silsilahnya dari ibu, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, merupakan keturunan Raja Brawijaya ke-6 yang juga dikenal Lembu Peteng, salah seorang keturunan Lembu Peteng yang sering disebut sebagai Jakatingkir atau Mas Karebet, merupakan salah satu moyangnya. Nah, setidaknya ada 2 fase yang ditempuh untuk menuntut ilmu. Yang pertama adalah fase di mana beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menuntut ilmu di pesantren-pesantren di Jawa, dan yang kedua adalah beliau ketika menuntut ilmu di Mekah. Nah, fase pertama ketika berada di pesantren-pesantren di Jawa dimulai sejak ia berusia 15 tahun, yakni pada tahun 1886 hingga 1891. Dalam waktu sekitar 6 tahun ini, ia menimba ilmu pengetahuan di beberapa pesantren termasyhur di Jawa, diantaranya seperti pesantren Wonorejo di Jombang, pesantren Wonokoyo di Probolinggo, lalu pesantren Langitan di Tuban, lalu pesantren Trenggilis di Semarang di bawah asuhan Kiai Soleh Darat As-Samarani 1820 sampai 1903, yang juga merupakan guru dari Syekh Mahfud At-Tarmisi, guru Hasyim Asy'ari ketika belajar di Mekah, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pesantren Bangkalan di Madura di bawah asuhan Kiai Khalil, pesantren Siwalan Sidoarjo asuhan Kiai Yakub. Kemudian fase berikutnya yaitu fase di mana beliau menimba ilmu di Mekah pada tahun 1893 hingga 1899. Ia berguru kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Mahfud At-Tirmisi, lalu Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, lalu Syekh Abdul Hamid Ad-Durustani, lalu Syekh Muhammad Syu'aib Al-Maghribi, lalu Syekh Ahmad Amin Al-Athhar, lalu Syekh Ibrahim Arab, lalu Syekh Said Al-Yamani, lalu Syekh Rahmatullah, lalu Syekh Bafadlal. Selain itu, sejumlah syekh juga pernah menjadi gurunya, antara lain adalah Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Sultan Hashim Ad-Dagistani, lalu Syed Abdullah Az-Zawawi, lalu Syed Ahmad bin Hasan Al-Atos. Nah, lalu berikutnya adalah aktivitas dan juga karya-karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Aktivitasnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari mulai pagi sampai malam biasanya dipergunakan beliau untuk mengajar. Nah, dari subuh beliau itu menjadi imam di masjid Tebu Ireng. Lalu setelah sholat subuh dan setelah wirid, sekitar menjelang matahari terbit, beliau itu mengajar kitab kepada santri-santrinya. Kitabnya diantaranya adalah At-Tahrir dan Asy-Syifa fi Huquqi Mustafa karya Al-Qodiyat. Nah,
Setelah itu beliau biasanya berpuasa, lalu beliau menemui para pekerja yang sudah berkumpul di samping rumahnya dan membagi tugas kepada mereka. Nah, lalu sekitar pukul 7 ia mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat duha. Setelah itu lalu dia mengajar santri-santri senior di rumahnya atau di depan rumahnya. Nah, lalu sekitar jam 10 sampai jam 12 digunakan beliau untuk beristirahat dan bertemu tamu-tamu, dan biasanya beliau juga tidur sebentar di jam 10 sampai di antara jam 10 sampai jam 12. Nah, lalu sebelum asar beliau biasanya memeriksa pekerjaan dari yang ditugaskan oleh beliau tersebut. Nah, setelah maghrib waktu beliau juga dipergunakan untuk menerima tamu-tamu dari berbagai daerah. Nah, setelah Isya sampai jam 11 malam biasanya beliau melanjutkan mengajar ke santri-santrinya beliau. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga sering menjadi kolumnis di majalah-majalah, khususnya majalah NU sendiri. Biasanya tulisan beliau berisi jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan fikih yang ditanyakan oleh banyak orang, seperti hukum memakai dasi saat itu dan juga hukum mengajarkan tulisan kepada kaum wanita, hukum merokok, dan lain-lain. Selain membahas masalah fikih, ia juga mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada kaum muslimin seperti al-mawaiz, doa-doa untuk kalangan warga NU, dan keutamaan bercocok tanam, anjuran menegakkan keadilan, dan sebagainya. Nah, di antara karya-karya beliau adalah sebagai berikut.